Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi sama saya Canun Kamil di YouTube ini. Dan kita bentar lagi, ini 1 bulan menuju kurban ya. Berarti kan biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita ngerasain banget betapa hype-nya orang-orang mau mempersiapkan diri untuk berangkat ke musim haji. Dan namun kalau misalnya sekarang yang saya tahu sih kalau nggak salah semuanya ya, semua orang Indonesia sekarang katanya tidak bisa untuk berhaji dikarenakan memang kondisi corona seperti sekarang. Tapi terlepas dari mungkin ada yang sedih nggak bisa jadi datang ke sana, penasaran nggak bahwa ternyata ibadah haji gitu, ibadah haji dan ibadah kurban ini related banget ibadah haji dan ibadah kurban, karena secara historisnya juga sama dari kisahnya Nabi Ibrahim. Ada yang paling menarik, yang paling menariknya itu adalah bahwa kisah ini, ibadah yang pilar kelima gitu ya, rukun Islam yang kelima ini rekat banget kaitannya sama hubungan antara orang tua dan anak-anak. Yes. Jadi sebenarnya kalau buat kita-kita yang misalkan tahun ini tidak ditakdirkan untuk berangkat untuk berhaji ke sana, sebetulnya ada banyak banget ini pembelajarannya luar biasa keren banget, yang mana ini bisa meningkatkan kualitas keluarga kita. Coba aja bayangin, fakta ya. Waktu dulu Ismail masih bayi, masih kecil, itu ada nggak di situ hubungan antara orang tua, hubungan antara suami dan istri, dan hubungan antara anak-anak di situ? Lari-lari sainya ada banget. Terus waktu mendirikan Ka'bah, itu Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam, itu apa? Hubungan antara orang tua, ayah dan anak. Ada kan? Ada banget. Belum lagi dari masalah kurbannya, itu adalah hubungan antara orang tua dan anak, yang mana sebenarnya kalau ini kita gali sedemikian dalam, ini luar biasa keren banget cuy. Asli, ini saya juga melihat, wow gitu. Ternyata banyak banget pembelajaran kehidupan yang kalau itu kita pelajari dan itu kita aplikasikan ke dalam keluarga kita, itu tuh wah, rasain aja sendiri itu gimana rasanya, gimana keindahannya. Nah, maka yang pertama yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita lihat, mungkin selama ini kebanyakan kita mempelajarinya, bahwa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih, kemudian ketika menyembelih udah aja tiba-tiba berubah aja menjadi baik. Mungkin hanya kayak gitu aja, tapi kita jarang sekali melihat, jarang sekali menerawang bagaimana sisi psikologis yang beliau rasakan, bahwa beliau sendiri kan manusia biasa kan, manusia biasa yang diberikan banyak ujian yang bertubi-tubi. Lihat, perhatikan aja, Nabi Ibrahim diberikan ujian yang bertubi-tubi, di mana pada zaman dulu itu kan masyarakat dulu bilangnya itu adalah terbiasa buat nyembah patung gitu kan. Dan Nabi Ibrahim sendiri yang bilang, ini ngapain sih pada nyembah patung gitu. Maksudnya Nabi Ibrahim sendiri tuh radikal sendirian gitu, dan dicap gila, dicap macam-macam itu sama penguasa pada saat itu. Itu kan ujian kehidupannya luar biasa, bahkan sampai dilempar ke api. Itu kan ujian keimanannya, ujian kehidupannya itu luar biasa banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi psikologis, itu sebenarnya banyak banget pembelajaran buat kita semua. Jadi boleh jadi mungkin kita selama ini ngejalanin Idul Kurban selama ini, sejauh ini, tanda kutip kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya kurang ada meaning, something special gitu. Mungkin karena kita tidak melihat lebih dalam, lebih dalam lagi, apa sih yang sebetulnya dipikirkan, dirasakan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan bahkan Bunda Hajar, bahkan sekeluarga itu ternyata meaningnya luar biasa bagi kita. Kita ambil satu contoh sekarang buat di pertemuan kita yang sekarang ini, di video kita yang sekarang ini. Kita bakal bahasnya, kita bahasnya yang dari sisi tentang sa'i. Kita pasti udah tahu kalau sa'i lari dari Safa ke Marwah ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pasti udah tahu itu udah menjadi suatu ibadah yang menjadi salah satu rukun ketika misalkan kita umroh atau kita haji, itu wajib kita lakukan. Tapi yang paling menariknya dari sa'i ini adalah gini, sahabat-sahabat sekarang. Coba sekarang kita bayangin dulu. Bayangkan kalau zaman sekarang gitu ya, biasanya ada sepasang suami istri, dia sudah menikah, anggaplah sudah menikah selama 10 tahun lamanya, tapi kosong, belum punya anak sampai sekarang. Pandangan orang-orang kira-kira kayak gimana? Ya, pandangannya mungkin, ih, mandul ya, atau ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya kata-kata tuh kayaknya pedas banget. Tapi kalaupun misalkan tidak ada kata-kata seperti itu, perasaan apa sih yang kadang-kadang muncul di dalam hati orang tua, di perasaan suami dan istrinya? Padahal kalau dilihat di zaman sekarang, boleh jadi secara medis sehat. Tes sperma aman, jumlah spermanya aman. Tes kesuburan istrinya aman semuanya. Tidak ada masalah semuanya secara medis. Dan itu pasti ada timbul rasa kangen luar biasa untuk adanya kehadiran seorang anak kan. Nah, maka di sini sahabat-sahabat sekalian, yang kita mulai dari sini, dan pada akhirnya suatu waktu alhamdulillah bayi pun kemudian lahir di Siti Hajar, Bunda Hajar. Kemudian terlahirlah bayi Ismail. Jadi bayi yang sangat-sangat luar biasa dirindukan sama suami dan istri ini tentunya, sama Nabi Ibrahim dan juga Bunda Hajar tentunya. Dan sahabat-sahabat sekalian, yang paling menarik tuh di sini, kita kemudian tahu bahwa Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar dan juga anaknya bayi Ismail pada saat itu dibawa, bukan jalan-jalan tapi ini dibawa ke sebuah tempat yang mana, ingat pasti zaman dulu nggak ada AC. Kalau sendal saya nggak tahu sendal zaman dulu kayak gimana ya, apa janjian nggak ada sendal kali ya, pokoknya panas gitu ya, di sebuah gurun yang sama sekali tidak ada penghuninya, yang sama sekali tidak ada sumber mata air, yang pokoknya secara manusia ini ngapain sih lo ke situ gitu, nggak ini banget, nggak make sense banget gitu. Ini bukan berdharma wisata, bukan gimana, tapi justru diminta untuk dibawa istri sama anaknya ke sebuah lembah yang namanya Lembah Bakkah, ya sekarang namanya jadi Mekah. Lembah Bakkah, nggak ada siapa-siapa di situ. Sekarang coba kita tanya dulu, kalau misalkan saya tanya kepada para istri ya, misalkan suami Anda ngajak Anda ke sebuah tempat yang ya kayak gitulah kira-kira, yang nggak jelas itu peruntukannya gimana, atau misalkan ya yang nggak ada penghidupan, tidak ada warga di sekitarnya, bukan buat berdharma wisata tapi justru malah panas-panasan, Anda kira-kira bakal protes nggak sama suami Anda? Ngapain sih ini? Nah, ini kita mulai ngerasain dulu tuh di situ. Itu satu di situ. Kemudian yang kedua gitu. Dan kita tahu dari kisah di Al-Quran atau kisah yang sudah kita dengar dari zaman dulu kala, bahwa Nabi Ibrahim kemudian diminta untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya di tempat yang seperti itu. Nah, kita tentu tahu Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang sangat-sangat ikhlas tentunya. Tapi kira-kira menurut Anda nih, apakah Nabi Ibrahim ninggalinnya, oke, ini karena perintah Allah, dong, baik, sesederhana itu? Enggak, ternyata enggak. Ada sebuah rasa, kita yang miss di sini nih. Ada sebuah rasa nuansa psikologis yang dirasakan sama Nabi Ibrahim, sama nuansa psikologis yang dirasakan sama Bunda Hajar di sini yang kita betul-betul perlu ambil pelajaran. Total kita dapat pembelajaran tentang keikhlasan. Jadi di sini sahabat-sahabat sekalian, ketika Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan Bunda Hajar gitu ya, tentu ada rasa berat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim selama ini juga adalah seorang suami yang bertanggung jawab, yang membina keluarganya. Dan yang juga yang gak kalah penting adalah Nabi Ismail yang masih kecil. Itu kan adalah sosok anak yang sangat-sangat dirindu-rindukan. Seperti itu kan? Dan disinilah muncul ujian kehidupan dari Nabi Ibrahim, yang seolah-olah mau bilang, mana yang lebih engkau cintai ya Ibrahim, anakmu atau aku? Seolah-olah seperti itu. Tentu berat. Maka ketika Nabi Ibrahim berbalik badan hendak meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka istrinya pun mengambil jubah, menarik jubahnya dulu Nabi Ibrahim. Seraya berkata,
wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Bayangin, kebayang seorang suami yang betul-betul bertanggung jawab mau balik badan kemudian ditarik di jubahnya. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Berhenti sejenak. Nabi Ibrahim kemudian menghentikan langkahnya sejenak. Ada rasa berat. Ya Allah, ngelangkah lagi. Tapi dia nggak bisa diungkapkan. Ciri khas laki-laki banget ya. Kalau ada sesuatu kadang-kadang pengennya dia nggak bisa diungkapkan. Kemudian melangkah lagi. Nggak terima dong sang istri. Kemudian sang istri kemudian narik lagi jubahnya lagi, tarik lagi, dan kemudian mengulang lagi pertanyaan yang sama. Kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Berhenti lagi. Dari sini kita bisa ngerasain nggak secara psikologis beratnya Nabi Ibrahim untuk meninggalkan. Kalau bukan karena perintahnya Allah, nggak mungkin lah kayak gitu. Dan ternyata kerasa berat banget. Dan setelah ditarik seperti ini untuk yang kedua kalinya, melangkah lagi. Maka kemudian sang istri menarik kembali jubahnya, dan kemudian pertanyaannya diganti. Apakah ini perintah Allah? Ketika pertanyaannya berubah seperti itu, maka Nabi Ibrahim pun hanya bisa menjawab. Bahkan beberapa ulama pernah bilang bahwa ada tetesan air mata dari wajah Nabi Ibrahim. Di sini sahabat-sahabat sekalian, ada pembelajaran, ada dua pembelajaran penting buat kehidupan rumah tangga kita sebenarnya. Yang pertama, itu adalah kita melihat Nabi Ibrahim. Menurut Anda, Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang ikhlas atau tidak? Seorang bapaknya Nabi, bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim kan bapaknya para Nabi. Apakah sosok yang seperti ini adalah sosok yang kira-kira sosok yang ikhlas? Pasti adalah sosok yang ikhlas. Terus dari gambaran ini sebetulnya kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa ikhlas itu ternyata bukan sesuatu yang ringan kita lakukan. Ya, jadi ikhlas itu tidak ada hubungannya sama ringan ataupun berat. Ya kan? Bukan masalah itu. Tapi ikhlas itu adalah baik ringan ataupun berat, kalau semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keikhlasan. Maka ketika kita berat ngelakuin sesuatu kebaikan, kok berat banget ya, kok berat banget ya. Tapi kalau kita lakukan itu semua karena Allah, maka itu ikhlas. Maka pelajaran pertama yang penting buat kita, ikhlas itu bukan perkara berat atau ringan yang kita rasakan di dalam hati ini. Tapi ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lakukan semuanya full karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa ada kesamaan bahasa antara Nabi Ibrahim dan istrinya. Nabi Ibrahim yang sebagai seorang nabi, yang sebagai suami tidak mungkin sebagai suami yang zalim, memiliki kesamaan bahasa antara istri Bunda Hajar. Di sini kalau misalnya kita lihat, ya wajar aja istrinya Nabi, ya pasti derajatnya sama. Tapi maksudnya bukan di situ, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita mau lihat Nabi Muhammad SAW sekalipun sama istrinya, pasti beda isi kepala, beda tingkah laku, beda kebiasaan, beda macam-macam. Tapi di sini maksudnya, sahabat-sahabat sekalian, tidak ada rumah tangga yang sama sekali tidak ada konflik. Tapi kenapa di sini bisa terjadi kesamaan bahasa? Inilah yang dibangun di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar. Sehingga ketika misalkan Bunda Hajar bertanya tentang kok kenapa kami ditinggalkan di sini, jelas itu bertanya tentang haknya secara manusiawi. Ya. Maka tarik itu adalah haknya secara manusiawi. Namun ketika Bunda Hajar satu bahasa, apa yang perintah Allah? Track connect juga suaminya. Nabi Ibrahim connect. Jadi di sini sahabat-sahabat sekalian, pentingnya seorang suami untuk senantiasa membina istrinya, dan istrinya juga senantiasa pengen dibina sama suaminya. Karena kadang-kadang ada juga istri yang memang tidak mau dibina sama suaminya, ada juga suami yang tidak mau membina istrinya. Bukan tidak mau ya, mungkin tidak tahu bagaimana cara membina istrinya. Jadi di sini sahabat-sahabat sekalian, pembelajaran penting buat kita di sini. Bangun kekompakan sama pasangan Anda. Buat
satu bahasa yang sama, betul-betul jadi sedemikian kompak sama pasangan Anda. Yang kompaknya kalau bisa seperti yang diajarkan seperti Nabi Ibrahim sama Bunda Hajar. Yang paling utama, yang paling penting di dalam pernikahan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat sekalian. Ini pembelajaran pertama kita, aha momen pertama kita dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar. Semoga itu bisa menjadi nutrisi yang baik untuk rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu pekan depan.